Manusia yang tepat diletakkan pada posisi yang tepat pula. Sebuah semboyan yang sering diutarakan oleh manajemen pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Memang benar adanya semboyan tersebut, namun pertanyaannya adalah, apakah semua perusahaan telah melakukan sesuai dengan semboyan itu? Perkenalkan, nama saya Franz dari IPB University. Terima kasih kepada Dewan Jurian telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan esai saya dengan judul Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai Kunci Keberhasilan Perusahaan Setelah Pandemi COVID-19 dan mendukung SDGs Goal 8, Design Work and Economic Growth. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu aktivitas pengelolaan sumber daya manusia oleh manajer dalam membuat rencana untuk menarik, membangun, dan memelihara keefektifan kerja oleh karyawan. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Selain itu, juga menjadi kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dari suatu organisasi atau perusahaan. Dewan Juri sekalian, BPJS pada tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 39 tahun mencapai angka 39,96% dari jumlah penduduk keseluruhannya. Ini berarti sumbangan generasi milenial dengan penduduk usia produktifnya itu cukup tinggi. Indonesia diprediksi akan mengalami masa-masa ini atau yang disebut dengan masa bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035 dan tepatnya puncaknya itu adalah pada tahun 2028 hingga 2030. Bercermin dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia, diperlukan strategi dalam memanajemen sumber daya manusia oleh suatu perusahaan. Hal ini diharapkan dapat sejalan dengan pembangunan berkelanjutan tujuan ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Adanya tujuan berkelanjutan tersebut membuat para karyawan merasa aman akan hak-hak mereka yang tentunya akan dilindungi oleh manajemen pengelolaan sumber daya manusia dari suatu perusahaan. Namun, hal ini tidak seindah yang dibayangkan. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak perusahaan yang telah memecat dan mem-PHK karyawannya tanpa kompensasi atau bayaran tunjangan lainnya. Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sungguh bukan angka yang sangat kecil. Lalu pertanyaan akan timbul, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah karena perusahaan tidak dapat membayar pekerja-pekerjanya atau karena perusahaan merasa pekerjanya itu tidak berguna? Dewan Juri sekalian, penempatan karyawan yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh manajer dalam mengelola sumber daya manusia. Ketika manajer tidak mampu menempatkan karyawan yang tepat, maka dapat memungkinkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam bekerja. Karyawan yang menduduki posisi yang tidak tepat juga akan membuat perusahaan merasa karyawannya itu sangat tidak berguna dan bahkan dapat memecatnya dengan mudah. Mungkin itulah salah satu faktor banyak karyawan yang dipecat oleh perusahaan saat pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Memilih manusia yang tepat untuk suatu posisi diperlukan strategi yang baik dan matang, seperti memilih karyawan dengan latar belakang yang jelas, kondisi kesehatan yang baik, dan bebas mutasi virus corona pada saat ini. Manajer juga harus melihat dengan jeli dengan seksama resume yang dibuat oleh pelamar, karena menurut hasil penelitian terdapat sekitar 85% pelamar itu berbohong pada resumenya. Pada saat proses wawancara, manajer juga harus mampu menilai dan memilih karyawan yang memiliki karakter dan semangat. Karena dapat kita ketahui bahwasanya pandemi ini membuat benih-benih manusia itu menjadi pemalas karena dirumahkan. Bahkan kehilangan karakter mereka saat bersosialisasi dengan orang di dunia nyata, karena sebelumnya asik dengan dunia mayanya sendiri. Kemudian pada proses magang, manajer juga harus mampu memilih karyawan yang dapat bekerja dengan perilaku yang bersih dan sehat. Tidak hanya itu, manajer juga harus mampu memilih karyawan yang memiliki performa kerja yang baik.
Nilai, etika, dan budaya baru seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas, rutin membersihkan dan mensterilkan ruang kerja, menyediakan buah dan makanan sehat, atau lain sebagainya, juga merupakan hal-hal yang turut harus dirubah atau dilakukan oleh manajer setelah pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Tidak sebatas itu, manajer juga harus mengatur dan mengelola suasana kerja yang efektif, bahkan adanya jaminan kerja. Kompensasi-kompensasi seperti gaji, insentif, biaya lembur, asuransi, dan lain sebagainya harus dibayar tepat pada waktunya. Tentunya, hal ini akan membantu pemerintah atau Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 8. Pentingnya mendukung program pembangunan berkelanjutan ini karena akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Dapat kita bayangkan orang-orang di luar perusahaan akan melabeli perusahaan kita sebagai perusahaan yang berkualitas dan sebagai tempat yang bekerja dengan aman. Di sisi lain, kita dapat membantu pemerintah menyukseskan program ini. Sehingga ke depannya, sumber daya manusia atau bonus-bonus demografi yang terjadi di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang paling tua dan paling utama dalam suatu perusahaan, sehingga menjadi bagian yang harus diperhatikan saat ingin melakukan suatu perubahan oleh perusahaan pasca pandemi COVID-19. Suatu perusahaan turut dapat menggunakan bagian ini untuk menjadi titik balik bagi suatu perusahaan untuk menggapai keberhasilan ataupun kesuksesan. Dalam proses keberlangsungannya, perusahaan diharapkan mampu untuk mengiringi dan menerapkan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 8 agar tetap dapat eksis terhadap cobaan-cobaan yang akan datang kemudian hari serta menjadi citra baik bagi perusahaan itu sendiri. Keadaan yang tidak menentu ke depannya akan menjadi tantangan baru bagi perusahaan khususnya manajemen sumber daya manusia dalam menggapai tujuan-tujuan dari perusahaan.